Yang saya pikirkan adalah kemampuan dasar. Kemampuan lembut, kemampuan dasar. Skill menurut saya penting dikarenakan untuk menjalani semua aktivitas butuh kemampuan dasar. Kalau menurut kamu? Jawaban saya sama seperti itu. Saya soft skill itu penting deh kak. Masih dulu ya kak. Oke. Manajemen waktu dan manajemen keuangan. Kalau dari kamu? Manajemen komunikasi, manajemen organisasi. Oke. Cara mengembangkan soft skill ialah dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang bersifat positif. Kalau menurut kamu? Sama. Oke. Mengembangkannya mudah, kita hanya perlu mengetahui minatnya. Misalnya kalau kita suka menari, itu dilatih terus menari. Bakat itu sesuatu yang kita miliki atau terus kita kembangkan menjadi lebih besar lagi. Kemampuan yang bisa dilakukan. Kalau aku semangat dalam melakukan semua hal. Pencarian. Satunya? Menyanyi. Oke. Minat adalah sesuatu yang kita inginkan atau kita sukai. Yang saya inginkan atau yang saya sukai. Oke. Kalau dari kamu? Sama. Oh, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Nonton film. Main sepak bola. Oke. Organisasi dalam bidang keagamaan. Kalau menurut kamu? Penting sekali karena itu bisa membuat kita sukses dan mencapai tujuan. Kalau boleh tahu kenapa? Karena sesuatu itu harus Dimulai dari bakat. untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Soft skill merupakan tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja tim, yang biasanya melalui pelatihan, pengambilan keputusan, inisiatif, dan pengembangan kinerja tim. Keterampilan lunak ini merupakan modal dasar peserta didik untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Soft skill diartikan sebagai keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat yang berhubungan dengan kepribadian seseorang. Soft skill merupakan kemampuan intrapersonal seperti memanajemen diri dan kemampuan interpersonal seperti bagaimana cara individu berinteraksi dengan orang lain. Hard skill juga disebut sebagai kemampuan praktis, yaitu kemampuan yang berasal dari pengetahuan, kemampuan praktis, atau kecerdasan untuk melakukan sesuatu dengan baik, atau kompetensi dalam melakukan sesuatu, keahlian atau keterampilan yang membutuhkan latihan. Menurut NACE terdapat 19 macam soft skill. Namun di sini saya akan menjelaskan 10 soft skill wajib. Yang pertama, manajemen waktu, kedua public speaking, ketiga ahli networking, keempat berpikir kritis, yang kelima jiwa kepemimpinan, yang keenam berkomunikasi dengan baik, yang ketujuh analisis informasi, dan yang kedelapan mudah beradaptasi, 9 kreatif dan ingin tahu, dan yang terakhir 10 suka berkolaborasi. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengasah soft skill kita adalah 1. Mengikuti organisasi. Mengikuti organisasi seperti mengikuti kegiatan organisasi OSIS di SMP maupun di SMA. Kemudian yang nomor 2, mengikuti berbagai seminar yang ada atau workshop. Dengan mengikuti berbagai seminar atau workshop, kita dapat mengasah lebih soft skill kita dan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, dengan belajar memanajemen waktu yang kita miliki. Dengan memanajemen waktu yang kita miliki akan terasa lebih efisien dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Cara mengembangkan soft skill. Yang pertama,
memulai percakapan yang menarik dan efektif. Berani memulai percakapan dengan orang-orang yang sudah dikenal atau orang-orang baru akan menambah wawasan dan menambah kemampuan kita dalam berkomunikasi. Yang kedua, berlatih bersikap sabar dalam menghadapi apapun. Yang ketiga, berani menerima kritikan yang kita dapatkan dari siapapun sebagai evaluasi diri dan perbaikan diri untuk kedepannya. Yang keempat, menjadi sosok yang jujur untuk diri sendiri dan orang lain, karena kunci kesuksesan adalah kejujuran. Menurut KBBI, minat merupakan kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan menurut para ahli, minat merupakan suatu rasa lebih suka dan keterikatan kepada suatu hal. Bakat menurut Michael merupakan bakat yang dilihat dari segi kemampuan individu untuk melakukan sebuah tugas. Soft skill itu penting karena itu merupakan kunci untuk meraih kesuksesan. Sehingga soft skill harus tetap diasah agar kita memiliki kemampuan untuk memimpin, mengambil keputusan, kreatif, dapat menyelesaikan konflik, berkomunikasi dengan baik, dapat percaya diri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Penting dong, karena dengan bakat dan minat kalian bisa lebih mengenali diri kalian, di mana passion kalian, apa yang jadi kesukaan kalian, di mana peluang-peluang kalian, apa hal-hal yang tidak kalian sukai, atau bahkan hal-hal apa sih yang membuat kalian tuh nyaman untuk melakukan. Berdasarkan apa yang sudah saya baca dalam beberapa referensi menunjukkan bahwa soft skill banyak kaitannya dengan dunia pekerjaan. Nah, seberapa besar kalian atau seberapa banyak kalian telah mengembangkan soft skill kalian, maka sejauh itu juga kalian bisa menentukan bagaimana karir kalian di masa depan. Bukan cuma itu, soft skill ini juga menentukan bagaimana prestasi kalian atau prestasi yang akan kalian dapatkan di dunia pekerjaan atau di karir kalian nanti. Dan kalau menurut saya pribadi bukan cuma untuk pekerjaan saja, tapi soft skill ini juga berguna atau bermanfaat untuk kehidupan kalian, bagaimana kalian menjalani kehidupan kalian di dalam kesehariannya. Nah, misalnya saja manajemen waktu. Nah, bagaimana kalian bisa melaksanakan kegiatan keseharian kalian dengan rapi dan teratur kalau kalian saja tidak bisa mengatur waktu. Jadi, soft skill ini sangat penting untuk kalian. Hai teman-teman, saya tahu kalian adalah anak yang cerdas, anak yang hebat, dan anak yang pintar. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka dari itu, ayo jangan ragu untuk mengembangkan soft skill kalian. Karena soft skill itu penting untuk pengembangan diri kalian dalam mencapai cita-cita kalian. Semangat terus calon orang-orang sukses! Harapanku buat anak-anak di Desa Sumber Suko adalah kalian harus tahu minat apa yang sangat kalian sukai. Dengan minat yang kalian miliki itu, kalian akan dapat mengembangkan soft skill yang kalian miliki tersebut, seperti mengikuti organisasi, kepemimpinan, maupun memanajemen waktu dengan baik. Jadi harapan saya untuk anak-anak Desa Sumber Suko supaya untuk mengikuti suatu organisasi. Karena dengan begitu kalian dapat mengasah soft skill yang telah kalian miliki. Tetap semangat! Harapanku untuk anak-anak Sumber Suko semoga tetap mengasah soft skill yang dimiliki karena soft skill merupakan kunci untuk meraih kesuksesan. Semangat! Harapanku untuk teman-teman, untuk adik-adik Desa Sumber Suko, semoga kalian segera menemukan bakat minat kalian. Semoga kalian juga tetap semangat ya untuk terus mengembangkan soft skill kalian, terus tetap semangat untuk menemukan passion kalian. Jangan takut untuk mencoba, apapun itu lakukan. Kalian tidak akan pernah tahu di mana pintu kesuksesan kalian itu berada jika kalian tidak berani membuka dan mencobanya. Jadi, lakukan apapun itu yang membuat kalian nyaman. Tetap semangat dan dadah! Luar biasa. Gokil, keren. Kalau aku baik, lucu, kreatif. Kece, lucu, menyenangkan sih. Kalau aku kakaknya ramah-ramah, terus cantik-cantik sama bahagia. Tetap semangat. Keren.
Baik. Oke, makasih. Yang pertama keren, yang kedua cantik, yang ketiga kreatif. Kalau menurut saya pertama PMM kece, ceria, humble. Oke, makasih, semangat. Keren, kreatif, terampil. Berani, disiplin, dan setia. Dadah. Semangat ya, dadah. Dadah. Dadah.